warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Peserta kelas sekalian, alhamdulillah pada semester ini kita bisa bertemu di dalam perkuliahan Etika Bisnis Islam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang profil dari dosen pengampu. Yang kedua adalah terkait dengan konten perkuliahan. Dan yang ketiga adalah tentang eh, mekanisme di dalam perkuliahan. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Sugeng Riyadi, SE, MSI. Saya lahir di Bungo Tebo, salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, pada 30 Juli 1981. Agama saya Islam. Eh, Pendidikan formal saya eh, berawal dari Sekolah Dasar Negeri 332 Strip 2, Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan dilanjutkan di SMP Negeri 1 Rimbo Bujang. Kemudian saya alumni SMK Negeri 1 Banyumas, jurusan akuntansi. Dan kemudian alumni Universitas Islam Malang, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Dan yang ke selanjutnya, saya alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah. Dan saat ini sedang menempuh eh, eh, pendidikan doktoral, sedang melakukan penelitian disertasi di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya kebetulan mengangkat penelitian tentang manajemen keuangan pondok pesantren. Peserta kelas sekalian, ada beberapa hal yang ingin, hobi saya membaca, berorganisasi, dan pencak silat. Kemudian kontak saya nanti bisa untuk berkomunikasi dengan Kosma, yaitu 081 337 932 402. Saya tinggal di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto. Sementara tadi kalau pendidikan formal dan pendidikan non formal saya, sebagaimana kalian, saya juga menempuh pendidikan di pondok pesantren ketika kuliah di Pondok Pesantren Al Mubarak Malang, kemudian Pondok Pesantren At-Taufik Blitar, kemudian Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati Jepara, Pondok Pesantren Al Munawir Kerapia. Eh, saya hobi organisasi dan saya senang apabila nantinya dalam proses kita perkuliahan kita laksanakan secara interaktif ya. Jadi kalian aktif untuk bertanya dan kita berdiskusi. Teman-teman sekalian, itu sekilas profil dari saya. Kita masuk ke dalam teknis perkuliahan, mungkin bisa dilihat pada layar yang saya bagikan ini. Bisa dilihat ini adalah rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester ini bisa dilihat. Nah, ini merupakan pedoman kita kuliah selama 1 semester. Ini masih menggunakan format sebagaimana yang diberikan oleh LPM ya, untuk perkuliahan. Etika bisnis Islam ini merupakan mata kuliah hukum ekonomi syariah, kemudian 2 SKS dengan kode HES 002. Pada semester ini saya mengampu pada kelas 5 HES-A, 5 HES-B, 5 HES-C, dan 5 HES-D. Dan ini sudah diotorisasi oleh koordinator mata kuliah dan ketua program studi. Capaian pembelajaran program pada sesuai dengan mata kuliahnya pada program studi hukum ekonomi syariah. eh, Pertama terkait dengan sikap ya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berdasarkan Pancasila.
Secara detail nanti RPS ini, capaian pembelajaran ini bisa kalian baca dan nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi, nanti bisa dilihat. Kemudian termasuk keterampilan khusus dan CPL mata kuliah. Ingat, mata kuliah kita ini ada tiga hal yang menjadi eh, fokus eh, perkuliahan. Yang pertama adalah etika, kemudian bisnis dan Islam. Dari tiga hal ini, etika, bisnis, Islam, saya yakin kalian semua sudah memiliki gambaran ya, apa yang akan kita bahas di dalam perkuliahan. Pertama, perkuliahan kita ini nanti pertemuan pertama itu membahas mengenai kontrak kuliah dan orientasi perkuliahan, di mana peserta kelas diharapkan nantinya mampu memahami konsep dan mekanisme perkuliahan serta orientasi pembahasan. Pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai pengantar. Kita mulai berbicara mengenai apa itu etika, norma, dan hukum. Kita akan berbicara mengenai bisnis dan ekonomi. Kita akan berbicara mengenai etika Islam dalam bisnis dan ekonomi, hubungan etika bisnis Islam dan fikih muamalah dan hukum perikatan Islam. Ini penting saya sampaikan. Mengapa? Karena kalian semua merupakan mahasiswa hukum ekonomi syariah. Pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai sumber nilai etika bisnis Islam. Ya, jadi peserta kelas nantinya akan diharapkan akan mampu mengetahui dan memahami sumber-sumber nilai etika dalam bisnis Islam. Dari mana nilai-nilai etika, nilai-nilai moral itu didapatkan, kita peroleh di dalam eh, berusaha atau berbisnis atau berniaga. Pertemuan keempat, kita akan berbicara mengenai etika dasar. Apa itu etika dasar di dalam bisnis? Yang pertama ada tauhid, nanti kita akan bahas secara mendasar. Kemudian al-adl wal ihsan, atau keadilan dan kebaikan, kemaslahatan. Kemudian kita akan berbicara mengenai konsep al-ikhtiyar, kebebasan berusaha, free will. Yang keempat, kita akan bicara mengenai al-fard atau kewajiban. Al-fard atau kewajiban atau responsibility. Ini salah satu perspektif saja. Jadi saya hanya menggambarkan perspektif umum pandangan para akademisi, para ulama terkait dengan bagaimana seorang muslim itu seharusnya berusaha di dalam bisnisnya. Kemudian di dalam pertemuan keempat ini juga kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip di dalam bisnis. Ya, ada konsep halal, akad. Akad ini adalah kontrak hubungan ya antara penjual, pembeli atau penyedia jasa atau pengguna jasa. Kemudian saling ridho, apa itu ridho? Kemudian kejujuran dan tanggung jawab. Yang pertemuan kelima, kita akan berbicara mengenai etika dalam bidang produksi. Bagaimana kebebasan berproduksi dan memasarkannya, harga yang rasional. Kita akan berbicara mengenai keuntungan yang wajar, dan seterusnya. Nanti mahasiswa atau peserta kelas diharapkan mampu memahami kaidah umum di dalam etika bisnis Islam, khususnya dalam bidang produksi. Ke pertemuan keenam, kita akan berbicara mengenai etika dalam bidang konsumsi, yaitu tentang konsumsi yang moderat, ya, tidak berlebihan, yang tidak bakhil dan tidak israf, ya, tidak pelit dan juga tidak boros. Kemudian sedekah kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, larangan membelanjakan harta kepada hal yang terlarang. Ini konsep-konsep dasar dalam agama Islam, yaitu misalnya untuk berjudi, minuman keras, berzina, untuk membeli narkoba dan sebagainya. Diharapkan nanti peserta kelas bisa memahami bagaimana kaidah etika bisnis Islam, etika dalam niaga Islam, dalam bidang konsumsi. Dan dalam bidang distribusi, pada pertemuan ketujuh, kita akan berbicara mengenai kaidah distribusi dalam kaidah etika bisnis dalam hal distribusi. Kalian tahu distribusi adalah bagaimana proses jasa atau barang itu dari produsen ke konsumen atau dari penyedia kepada penikmat. Distribusi ini nanti kita akan berbicara mengenai keadilan dalam distribusi upah sampai nanti turunannya di setelah UTS nanti kita akan berbicara mengenai persaingan usaha. Setelah pertemuan ketujuh kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Dan UTS ini nantinya bisa secara
online agar memudahkan, bisa juga secara offline. Nanti tergantung kebijakan dari fakultas. Pertemuan ke-9 ini kita mulai bertemu dalam ruang diskusi. Nanti teman-teman peserta kelas itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi, membuat paper, catatan, dan catatan ini nantinya dalam bentuk narasi dan bebas plagiasi. Saya tekankan sekali lagi, bebas plagiasi. Untuk ketentuan akan menyusul setelah UTS, nanti saya umumkan di media yang saya share nanti ya di ruang pembelajaran. Pertemuan ke-9 kita akan berbicara mengenai perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan etika Islam. Yaitu apa? Praktek riba yang pertama. Nantinya kalian bisa mengetahui, peserta kelas, bagaimana sih riba itu dalam frame, dalam bingkai etika bisnis dalam Islam. Ya, apakah mencari keuntungan yang berlipat ganda itu termasuk riba? Apakah riba dengan profit atau keuntungan itu sama, riba dengan robih itu sama, atau beda? Nanti kan kita, dan bagaimana pembagian-pembagiannya. Nanti akan saya berikan kisi-kisi agar kelompok yang mempresentasikan eh, tentang tentang tema ini nanti akan mendapatkan arah. Nanti ada dua file. Yang pertama adalah file dokumen, yaitu dalam bentuk narasi di eh, ya dokumen. Yang kedua adalah mempresentasikan dalam bentuk PPT. Dan nanti saya akan membuat menstimulasi kelas untuk setiap kelompok agar memberikan responnya terhadap presenter yang sedang memaparkan materinya. Pertemuan ke-10 kita akan berbicara mengenai gharar dan bai'un najas. Eh, Nanti harapannya mahasiswa atau peserta kelas mampu memahami konsep gharar dan bai'un najas dalam etika bisnis perspektif Islam. Pertemuan ke-11 kita akan berbicara mengenai maisir. Nah, ini sedang ramai sekali ya. Maisir atau perjudian atau gambling ya. Nantinya peserta kelas mampu memahami konsep maisir dan dalam etika bisnis perspektif Islam. Pertemuan ke-12 nanti mahasiswa akan memberikan presentasi berdasarkan arahan dari dosen pengampu. Kita akan berbicara mengenai etika dalam akad atau kontrak. Dia akan memberikan gambaran sebaran akad di dalam ekonomi Islam dan bagaimana akad itu bisa terbentuk. Mungkin tidak akad itu dipaksakan dan sebagainya, karena ini bicara etika. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan berdialektika tentang etika dalam berusaha atau bekerja, di mana nantinya peserta kelas mampu memahami atau menganalisa etika dalam berusaha atau bekerja. Kemudian pertemuan ke-14 kita akan berbicara mengenai etika penetapan harga. Mahasiswa mampu memahami analisis etik dalam penerapan harga. Kemudian yang pertemuan terakhir kita akan berbicara dan berdiskusi mengenai etika dalam persaingan usaha. Nah, ini penting sekali. Nah, nanti metode yang akan kita berikan dari pembacaan saya, kecuali kelas yang virtual, di situ ada tandanya ya. Dari pengamatan saya, dari kelas ini semuanya tidak ada yang virtual ya, 5 SA, B, C, D. Jadi kita pertemuan secara uh, offline semuanya ya, di kelas. Dan nanti model pembelajarannya secara ceramah, presentasi, diskusi, dan telah literatur dan penugasan. Dari penugasan dan media penyampaian ada beberapa. Pertama Google Classroom, ini untuk memudahkan saja kita bertemu. Jadi kita tidak bertemu dalam grup WhatsApp, tidak ya, karena itu mudah sekali hilang dan akan tertimbun. Tapi kalau Google Classroom ini bisa diarsipkan dan bisa kita gali lagi ketika suatu saat dibutuhkan. Kemudian kita ketika berdiskusi secara virtual, kita bisa menggunakan Google Meet apabila suatu saat nanti dibutuhkan, begitu ya. Kalau ternyata dibutuhkan. Dan saya senantiasa membackup pengetahuan yang ada melalui penayangan YouTube seperti saat ini. Maka saya harapkan pada mahasiswa semua juga bisa untuk mengikuti saya, begitu ya. Agar apa yang disampaikan di kelas mungkin kurang begitu maksimal dan bisa kalian temukan di dalam konten-konten edukasi seperti ini. Dan saya juga memfasilitasi kepada mahasiswa sekalian
melalui laman atau website saya, yaitu di www.ngegus.com ya. Dan terakhir kita juga memanfaatkan sistem informasi akademik atau SISKA di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, nantinya saya harapkan kalian semua peserta kelas bisa memiliki pengalaman ya. Pengalaman mengenai etika, pengetahuan, wawasan, dan bagaimana praktek-prakteknya ke depannya. Evaluasi pembelajaran, kita ada 14 pertemuan, ya, 14 pertemuan. Rata-rata pertemuan itu nanti 100 menit, ya. Dan setiap 7 pertemuan kita melakukan evaluasi baik UTS maupun UAS, ya. Adapun untuk pengujian, ya, pengujian atau penilaian itu adalah presensi. Ya, presensi ini besar sekali ya, 40%, paling besar. Dan mahasiswa semua selain presensi sebagai sumber penilaian, diingatkan mahasiswa bahwa 3 kali alfa itu otomatis akan apa ya, terpental dari kelas begitu ya. Tidak bisa mengikuti UTS atau UAS selama 14 kali pertemuan. Kalau ada 3 kali tanpa keterangan otomatis akan terpental dari kelas. Kemudian UTS 20%, UAS 20%, tugas dan presentasi 10%, dan respon dan partisipasi kelas adalah 10%. Nah, di respon inilah saya akan mengenal kalian. Dan total penilaian adalah 100% di akhir semester. Untuk referensi, saya memberikan beberapa referensi yang sebenarnya terbilang untuk masa ekonomi Islam di abad ke-20 ini terbilang kuno gitu ya, Kak. Tapi ini adalah merupakan beberapa dasar yang apa namanya yang menjadi yang menjadi basic ya para akademisi. Tetapi saya tetap mewajibkan kepada setiap peserta kelas agar memiliki buku etika bisnis Islam. Pengarangnya bebas, penerbitnya bebas. Silakan saja ya dari manapun, eh, silakan dari penulis manapun mengenai etika bisnis Islam, dan saya harapkan nanti di pertemuan ketiga, ya di pertemuan ketiga saya akan apa namanya melakukan evaluasi bahwa di pertemuan ketiga setiap mahasiswa sudah wajib memiliki buku referensi. Silakan saya rekomendasikan untuk membeli secara online ya, itu banyak pilihan di Bukalapak atau di Shopee atau di mana itu banyak sekali, atau di antara kalian ada yang ingin ke Jogja belanja buku shopping ya silahkan. Demikian beberapa hal terkait dengan pertemuan perkuliahan etika bisnis Islam dari media, konten, kemudian penilaian, dan oh ya, saya hanya berkomunikasi dengan Kosma, itulah manfaatnya organisasi kelas ya. Jangan setiap mahasiswa melakukan konfirmasi kepada dosen pengampu. Jadi komunikasi dengan kelas hanya melalui kontak WA dengan Kosma. Yang kedua, yang selanjutnya begitu ya. Saya harapkan untuk yang nanti sakit, silakan tidak masalah, tidak harus ini ya, tidak harus apa namanya memberikan menunjukkan surat dokter, bisa disusulkan. Tetapi yang penting harus ada keterangan melalui Kosma sekali lagi, izin sakit. Kemudian kalau sakit, nanti maksudnya izin itu kan dianggap hadir dengan asumsi kalau dia sehat ya dia hadir. Tetapi kalau nanti izin kegiatan, kalau dia kegiatannya intra kampus, ya intra kampus itu akan saya anggap dia itu masuk walaupun tulisannya izin ya. Tetapi kalau kegiatannya ekstra kampus, kalian pikirkan sendiri apa itu ekstra kampus, kok izin tidak masuk kuliah, maka saya anggap alpa. Ini pentingnya saya harapkan mahasiswa bisa bertindak bijak ya ketika memilih waktu kok tidak kuliah gitu ya atas nama kegiatan ekstra. Karena itu kegiatan ekstra biasanya lazimnya tidak terkait dengan perkuliahan. Sementara tujuan kita datang ke kota ini adalah untuk kuliah. Nah, ini penting kita mulai pekan ini ya di akhir Agustus ini dengan harapan satu kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengembangan keilmuan, kemudian dan kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Dan semua peserta kelas saya harapkan juga berkumpul di Google Classroom dan tautannya sudah saya berikan ya kepada Kosma. Demikian apabila ada
Bila ada pertanyaan, nanti bisa di kolom komentar atau didiskusikan di Google Classroom. Demikian dari saya penyampaian ini. Dan sekali lagi pada pertemuan ketiga saya harapkan dari teman-teman sekalian sudah bisa memiliki salah satu misalnya literatur. Ya, saya ada ini, tapi tidak wajib harus seperti ini. Silakan nanti dari siapapun penerbitnya dan penulisnya siapapun. Namun demikian ini penting dan nanti akan ada tugas pembacaan referensi. Jadi wajib ini kalian baca, kalian beli dan dibaca ya. Nanti saya akan ngecek kalian satu-satu untuk nama di buku ini, kemudian punya kalian, kemudian di Stabilo dan sebagainya. Berarti kan sudah dibaca. Kunci pengetahuan adalah dibaca. Maka saya harapkan peserta kelas semuanya untuk memantaskan diri, bersikap sebagaimana seorang akademisi yang tidak jenuh untuk membaca dan terus belajar. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.